Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mau menyambut jemaat dimanapun kita berada. Mari kita teduhkan hati kita untuk pagi ini. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih boleh bernafas Tuhan, ini merupakan sebuah anugerah, kesempatan baru bagi kami Tuhan, kesempatan baru untuk melihat rencana-Mu yang terus ada dalam hidup kami Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan, kami ingin minta ampun jika ada hal-hal yang belum berkenan di mata Engkau Tuhan. Layakkan kami agar kami dapat terus senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami dapat lebih mengerti lagi apa yang kami ingin lakukan dalam hidup kami. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan di pagi ini bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap jemaat yang hadir dalam doa pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari angkat hatimu, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan.
Ku bersyukur, ku bersyukur. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Haleluya. Ini ucapan syukur kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu katakan bersama, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menolong. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, pada Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku, hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tak pernah habis. Segala bentuk pertolongan, orang-orang yang Engkau taruh di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Kau berikan bagi kami. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi angkat hatimu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan mempersembahkan segenap hidup kami saja Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini dari awal. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup. Terima kasih Bapa, Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Mari lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku. Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami, pakai kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi hari seperti ini kita bangun tentu dengan jiwa yang lebih tenang, lebih sehat, lebih damai untuk bisa merenungkan, menerima pesan dari Tuhan. Tentu sebab tubuh kita setelah bangun harusnya lebih segar ya Saudara, dibanding kemarin. Kita sudah bekerja seharian, capek. Nah, pagi hari ini sangat ideal untuk kita datang kepada Tuhan, kita merenungkan kebenarannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu yuk.
Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih. Kembali kami mau hadir Tuhan, menghadap hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan pesan-pesan di pagi hari ini, sehingga kami boleh mendapatkan rema untuk kami pakai, untuk kami hidupi selama kami di dunia ini. Berbicaralah terus kepada setiap kami, baik setiap pagi maupun dalam segala perkara Tuhan. Biarlah ini menjadi makanan jiwa dan roh kami yang sangat menyehatkan agar iman kami bertumbuh dengan baik. Terima kasih Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita diciptakan itu dengan kehendak bebas. Kita dihembus dengan Roh Allah, sehingga kita memiliki keserupaan dengan Allah kita. Kita diberi pikiran seperti Allah punya pikiran. Kita diberi kehendak, perasaan juga, kehendak bebas juga. Tetapi ingat, setiap penggunaan kehendak bebas kita untuk apa dulu? Karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Setiap yang kita perbuat ada akibatnya. Setiap apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai nanti. Nah, karena kita punya kehendak bebas, bukan berarti kita boleh menggunakannya sebebas-bebasnya. Kita harus membatasi diri, saudara. Harus membatasi diri. Ya, membatasi diri dari apa? Yang pertama dari dosa. Ya. Bahkan kita harus mematikan manusia lama kita dengan segala hawa nafsunya yang bisa membinasakan. Di 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Artinya apa? Meskipun halal, jangan semua dilakukan. Ada yang berguna, ada yang tidak. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Memang halal, tapi jangan kita terikat oleh misalnya makanan. Kan begitu. Ya. Ini prinsip yang sangat mendasar. Jadi kita harus membatasi diri terhadap keinginan hawa nafsu yang mencelakakan kita dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Ya. Jadi membatasi diri itu ciri kedewasaan rohani seseorang. Kalau orang tidak bisa membatasi dirinya, artinya ya tidak dewasa rohaninya atau bahkan tidak rohani sama sekali. Ya. Orang dewasa itu tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Orang dewasa itu akan memilih yang benar. Ia tidak hanya bertanya boleh atau tidak, tidak hanya begitu, melainkan apakah kalau kulakukan ini membangun imanku dan membangun iman orang lain atau tidak. Nah, itu orang yang dewasa memikirkan kepentingan umum, bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya, orang yang tidak dewasa hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga orang lain susah hati atau apa, dia nggak peduli, saudara. Nah, ini orang yang tidak terkendali manusia lamanya. Ya, nah kita tidak boleh seperti itu. Kita harus membatasi diri kita untuk tidak berbuat dosa. Ya. Kita harus melindungi diri kita dari kejatuhan. Jangan sampai kita itu jatuh. Banyak orang itu jatuh karena dosa besar maupun dosa kecil. Tetapi karena hal itu tidak mau membatasi diri. Kalau orang tidak mau membatasi dirinya, ia membiarkan dirinya jatuh ke dalam dosa. Ya. Banyak orang itu makan sepuas-puasnya, tidak mau membatasi diri. Nanti badannya sakit, saudara. Mencari hiburan secara tak terbatas. Menikmati dunia ini, jatuh ke dalam dosa. Mengumbar kata-kata, tidak membatasi diri. Akhirnya yang keluar dari mulut ini caci maki, pencemooh, ya, bahkan jorok, tidak membatasi diri. Lidah yang seharusnya mengeluarkan berkat sekarang mengeluarkan kutuk dan kata-kata kotor.
Tidak membatasi diri dalam hal pergaulan, rusak. Karena Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Suatu tembok kota yang besar itu bisa runtuh loh, gara-gara celah kecil. Yang lama-lama bisa membuat celahnya makin besar dan akhirnya seluruh kota runtuh, saudara. Ya. Jadi kita itu harus membatasi diri. Membatasi diri dalam hal membuka jalan supaya kita tidak sesat. Kita harus membatasi diri, jangan mau mendengarkan khotbah-khotbah yang tidak alkitabiah. Jangan mau bergaul dengan pencemooh. Jangan mau datang ke suatu tempat yang cuma hura-hura. Kelihatannya menyenangkan memang, tapi kita harus membatasi diri. Sebab tanpa pembatasan diri, manusia akan liar dan pasti jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi satu hal yang kita tidak boleh membatasi diri, yaitu mempersembahkan hidup kita sama Tuhan. Jangan kita membatasi diri kita untuk mempersembahkan diri untuk bagi Tuhan. Melakukan sesuatu dibatas-batasi, dihitung-hitung. Banyak orang di dunia ini hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau mempersembahkan sesuatu diingat-ingat, diceritakan ke banyak orang, ya, terus ngasih sedikit aja ngaku-ngaku sudah memberi banyak. Sakit jiwa orang-orang seperti ini. Padahal Alkitab berkata, kalau engkau memberi, tangan kiri, tangan kanan jangan tahu. Kan begitu kan? Lagi pula kita itu siapa? Kok memberi lalu mengungkit-ungkit? Kan semua asalnya dari Tuhan juga. Harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Mulai sekarang saudara ingat baik-baik, jangan membatasi diri untuk pekerjaan Tuhan. Jangan membatasi diri untuk mengasihi sesama. Jangan membatasi diri untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ya, kalau yang lain harus dibatasi. Kita ingin memuaskan keinginan daging kita, harus dibatasi, harus dimatikan bahkan manusia lama itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita batasi secara ekstrim. Ada hal-hal yang kita tidak boleh ada batas sedikit pun kalau itu untuk Tuhan. Ada banyak kejadian di dunia ini. Orang-orang yang mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan, tidak mempedulikan kenyamanan hidupnya lagi. Ya, harusnya setiap kita begitu. Hidup ini bukan untuk dinikmati sendiri. Hidup ini untuk memberkati semua orang. Untuk menikmati hidup di dalam Tuhan bersama-sama, bukan hanya untuk diri sendiri, saudara. Ya, ingat baik-baik itu bahwa kita hidup ini cuma satu kali, harus membatasi diri kepada dosa, bahkan harus meninggalkannya secara ekstrim. Tapi kita tidak boleh membatasi diri kalau itu untuk Tuhan. Ya. Segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Prioritas utama, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan kekekalan, bukan kefanaan. Ya. Banyak orang terbalik loh, saudara. Pada umumnya orang memikirkan kefanaan di bumi ini, harus kaya, meskipun korupsi, harus kaya, rumahnya mewah, meskipun menipu banyak orang, curang bisnisnya, ya, macam-macam. Mengutamakan kefanaan. Kalau orang mengutamakan kekekalan, ia akan hidup mulai berbenah diri. Kalau misalnya saudara pernah melakukan hal-hal yang curang dulu, ya sekarang berhenti. Ya, kedepannya harus melakukan hal-hal yang kudus. Harus menebus kesalahan. Lakukan sesuatu untuk menebus kesalahanmu itu. Kalau mau selamat, kalau mau memikirkan kekekalan. Mari saudara, sekali lagi, batasi dirimu dengan ekstrim terhadap dosa. Tapi jangan membatasi diri untuk pekerjaan Tuhan. Untuk hidup memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua dicerahkan dan diberkati.
Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami semua bahwa seluruh hidup kami ini milik Tuhan. Jadi tidak boleh membatasi diri untuk Tuhan. Sebaliknya kami harus membatasi diri secara ekstrim terhadap dosa dan semua hal yang Tuhan tidak berkenan. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati gerejamu ini. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Agar menjadi rumah Allah di mana bangsa-bangsa datang, orang banyak datang untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Engkau berkati mereka, keluarga besarnya juga. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.